Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingkang minulya para alim, para ulama, para sesepuh sini sepuh, wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji Sairozi, wabil khusus malih dumateng Al Ustad Kiai Jajang Muhammad Nur Hasan beserta keluarga, hadirin para jamaah engkang sami hadir ing dalam sonten kala niki rahimakumullah, adik-adik santri lan santriwati yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan syukur, nyaosake syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kenikmatan dumateng kita sehingga kita saged makempal ing dalam sonten punika kanthi sehat wal afiat. Sehat ibu-ibu sedaya nggih? Tesih siap? Lapar napa mboten? Nggih, berarti jenengan siap temenan itu. Kami kula lagi lapar gitu. Kami napa malih aktivitas dari mulai pagi wonten ingkang peken, wonten ingkang aktivitas jagi putra, wonten ingkang ngomong lan sak pinunggalane. Tetap sehat Bu nggih, mugi-mugi dugi akhir Ramadan, amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi tamat siapipun angsal maghfiratun Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kados dene ingkang dipun ngendikake Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mendirikan Ramadan dengan amal ibadah selama bulan Ramadan, baik puasa dia, qiyamul lail, tarawih, tahajud, tasbih, membaca Al-Qur'an, sedekah lan sak pinunggalane, Gusti Allah bakal maringi maghfirah, ampunan dumateng piyambake, ya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan sudah dalam kondisi fitri, amin ya robbal alamin. Fitri tanpa adanya dosa, fitri tanpa ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam mugi konjuk dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pilih sonten punika izinkan saya memberikan tausiah kedik sangat ya, dari mulai jam 5:04 ini sampai menjelang maghrib nanti, berjudul Tarbiyatul Aulad. Tarbiyah inggih punika pendidikan, aulad inggih punika anak. Ibu-ibu sekarang gadah putra nggih. Nah, ini mbak-mbak calon ibu-ibu ini juga mau menjadi ibu-ibu suatu ketika nanti. Tugas berat kalian semuanya, mbak-mbak calon ibu, adalah pendidikan atau mempersiapkan pendidikan sejak dini putra-putrinya. Sehingga dengan pendidikan inilah yang akan mengantarkan putra-putri kita menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama, amin ya robbal alamin. Seorang ibu yang sukses bukanlah seorang yang profesor gelarnya, bukanlah yang mempunyai mobil mewah, sawai kuatah boten, ya. Tapi seorang ibu yang berhasil adalah mengantarkan putra-putrinya menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Ini merupakan tugas utama panjenengan sedoyo. Kullukum ra'in, setiap kalian merupakan pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi,
setiap kalian akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya suatu ketika nanti. Wal mar'atu ra'iyah, seorang perempuan, wal mar'atu ra'iyah, seorang perempuan merupakan pemimpin bagi anak-anaknya. Pemimpin, jangan sedoyo ini pemimpin. Kemudian konsep apakah, fase-fase apakah yang harus kita persiapkan untuk pendidikan anak kita nanti? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita, sehingga putra-putri kita didik dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah tugas seorang ibu, diantarkan ke gerbang kesuksesan, sehingga nanti menjadi orang yang berguna, yang akan dibanggakan oleh ibu-ibu semuanya nanti. Kemudian fase apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah tarbiyah, pendidikan berupa pengenalan tauhid atau akidah. Karena akidah ini adalah yang paling urgent. Pondasi dasar keimanan seorang, ibadah seorang terletak pada akidahnya. Jika memang akidah seorang itu benar, kuat dia, maka keimanannya adalah kuat. Jika memang akidah itu lemah, nembe diparingi mie goreng mawon, pindah agama saged. Ditawari, nggih, nikah kalih Liminho, mau dia. Wah, gantenge, masya Allah kayak Liminho. Nah, ini purun ya Mbak. Meninggalkan agama tidak apa-apa, Mas. Yang penting aku tetap bersamamu, masya Allah. Nah, ini tidak bisa ya semuanya, mbak-mbak semuanya. Maka tekankan pendidikan akidah kepada anak kita. Kita masih ingat Allah mendidik orang-orang Arab saat itu, dididik oleh Rasulullah. Melalui Rasulullah, Allah kemudian mendidik kita semuanya. Orang Arab dididik akidahnya selama 13 tahun. 13 tahun itu cuma akidah saja, mengenal Allah, bagaimana mengenal malaikat, kitab sucinya Allah ada berapa, nabi-nabi sebelum ini itu siapa saja, dikenalkan semuanya kepada mereka. 13 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi panjang. 13 tahun cuma akidah searasan. Salate dereng wonten, nggih. Salat diwajibkan adalah ketika malam Isra Mi'raj, yaitu 2 tahun menjelang hijrah ke Madinah. Haji diwajibkan ketika sudah hijrah ke Madinah. Zakat pun demikian. Artinya akidah ini adalah tonggak pertama yang harus kita tekankan kepada anak kita. Saat mereka bertanya, kok ibu sholat terus, ibu kok pakai mukena terus, tadi kan udah sholat, kok ini sholat lagi? Jangan sampai kita mengatakan kepada anak kita, "Gus, aja toka takok. Besok gede iso dhewe." Nah, ini salah ya. Monggo silahkan bisa ditekankan, nah, ibu sholat ini menyembah Allah. Kewajiban kita sebagai orang muslim, nah, menyembah Allah. Allah itu siapa sih, Bu? Ma, siapa sih Allah? Kemudian kita masuk di situ. Ranah akidah kita masuk. Allah adalah pencipta langit dan bumi serta seisinya ini, nak. Kamu, mama, ayahmu, serta orang semuanya ini ciptaan Allah. Meskipun kamu lahir dari perut mama, tapi sesungguhnya engkau yang menciptakan adalah Allah. Yang ngasih kita mata ini bisa melihat itu, nak, adalah Allah. Kalau Allah mau, Allah meminta matamu satu, nak. Kamu mau, nak? Tidak mau, ibu. Ah, silahkan sholat, ikut sama ibu. Ini ranah akidah, ibu-ibu semuanya yang harus kita tekankan. Ranah akidah ini sangat penting sekali. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Seorang muslim sejati. Kapanpun dan dimanapun itu ditawari hal yang ecek-ecek sampai hal yang mewah pun, kita tidak perlu harus meninggalkan agama kita. Agama itu akan tetap di hati untuk selama-lamanya. Ini pondasi kuat agama ini penting kita tekankan kepada anak-anak kita, ibu-ibu semuanya. Yang kedua, setelah mengenal apa tadi? Tauhid atau akidah. Yang kedua adalah mengenal ibadah. Mengenalkan kepada anak kita tarbiyatul aulad alal ibadah. Ibadah ini adalah sholat, puasa, haji, ya, zakat, lan sak pinunggalane ini merupakan ibadah kita kepada Allah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dikatakan, ya, muru auladakum as-salata wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk menjalankan sholat ketika mereka dalam waktu umur 7 tahun. Berapa tahun ibu-ibu tadi? 7 tahun. Andaikan 7 tahun ini ibu-ibu masih membiarkan anak kita sholat karepmu le ora karepmu, penting makmu nyambut gawe, penting kowe iso mangan. Nah, ini salah. Wajib kita tekankan, 7 tahun itu sudah bisa berakal, bisa berpikir antara yang baik yang buruk. Sholat nak, kita perintahkan saja, kita wajibkan di umur 7 tahun itu. Tapi jangan kemudian kita wajibkan sementara kita nonton sinetron di rumah. Nah, sholat masjid, ayo, masjid, mateni. Nah, setelah mereka keluar dari rumah, nonton TV kita sama istri kita. Bagus sinetron. Ya, anaknya tahu dari jendela. Oh, bagus. Bapak itu ternyata nonton sinetron. Dan aku orang nonton TV. Nah, akhirnya bukan ke masjid tapi ke rumahnya kawannya, bawa HP onlinean di situ, nge-game bareng di situ. Jam 9 baru pulang. Loh, nak, kamu kok sampai jam 9? Iya. Tapi gajinya lama. Gaji gimana? Ini ibu-ibu semuanya, jangan sampai kita seperti itu. Kita perintahkan anak kita, kita juga mencontohi hal-hal yang baik untuk anak kita. Kita perintahkan mereka untuk berpuasa, kita juga ikut puasa. Andaikan kita berhalangan, saat itu ibu-ibu sedang berhalangan, maka jangan sampai kondisi berhalangan itu tercium anaknya. Makan di dapur, tang apa anaknya? Katanya ibu perintahkan aku puasa, ibu sedang berpuasa. Nah, ini nggak bisa diterima akal sehat anak ini. Mbak semuanya, silahkan bisa edukasi anaknya sebaik-baiknya. Tidak ada anak kita kunci kamar kita, makan di kamar, itu boleh-boleh saja bagi yang tidak puasa, nanti dikodok di lain bulan. Ini pendidikan ibadah yang harus kita ketahui bersama. Wadribuhum wahum fi ashri sinin. Pukul mereka, kata Rasul. Ya, ini bukan saya yang mengatakan. Pukullah anak kalian ketika tidak melakukan atau melaksanakan sholat. Mereka dalam umur 10 tahun. 10 tahun tidak mau sholat, kita cewek. Pukul itu adalah wadribuhum ghairu mubarrih. Syarahnya seperti itu. Pukul yang tidak menyakiti. Ya, cewek mungkin, ciwal mungkin. Ciwalnya bukan pakai obeng ya. Mau pakai obeng ya itu KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa dipidanakan. Silakan bapak ibu bisa jewer anaknya 10 tahun tidak mau sholat, kita jewer. Jewer. Nah, ini adalah perintah pendidikan kepada anak yang baik. Pendidikan itu ada kalanya kita memberikan reward, hadiah. Kamu bisa puasa Ramadan penuh nak, bulan ini kamu puasa, maka minta apapun kamu aku turuti. Minta sepeda kemarin, kamu minta sepeda kan? Puasa dulu. Akhir Ramadan nanti ibu belikan sepeda untukmu. Puasa ya. Tapi kita wajib untuk menunaikan janji kita ya. Ini merupakan hadiah. Tapi juga ada yang namanya punishment, hukuman. Karena tidak mungkin apa yang diminta oleh anak kita kemudian kita turuti semuanya. Nangis gulung-gulung kita turuti, nangis sedikit kita turuti. Ini bukanlah pendidikan yang baik. Kan cinta pada anak kita, Ustaz. Ya, cinta bukan seperti itu. Cinta itu mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Kalau memang itu adalah hukum Allah, maka kita arahkan kewajiban kepada Allah, maka kita arahkan hal-hal yang baik untuk dijalankan. Kalau tidak, maka ada hukumannya di situ. Ini adalah pendidikan al-ibadah yang harus kita ketahui bersama. Yang ketiga adalah pendidikan akhlak, tarbiyatul aulad alal akhlak lil banin wal banat. Pendidikan anak kita ya, mengenalkan mereka tentang akhlak yang baik. Bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
Innama bu'istu, kata Rasul, sesungguhnya aku diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi ini. Akhlak orang-orang jahiliyah dahulu ngeri sekali, ibu-ibu. Nggak usah kita bicarakan karena ini waktunya sudah tidak cukup. Maka Rasul kemudian mengedukasi mereka, membenahi mereka. Akhlak yang buruk itu dikenalkan pada akhlak-akhlak yang baik. Kemudian afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, sebaik-baiknya orang mukmin ya adalah seorang yang baik akhlaknya, bukan dia yang bergelar profesor, tidak, S1, S2, S3, S cendol misalkan. Gelarnya merentep, hajinya 4 kali sampai. Kalau misalkan ditulis profesor, dokter, haji 1 kali, marah ya. Haji saya itu 4 kali, kamu tulis 1 kali, harusnya hanya 4 kali. H titik, H titik, H titik, H H H H. Jadi seperti itu. Yang yang terakhir hantu. Nah, maka ini profesor seperti itu. Tapi kalau memang dia tidak mempunyai akhlak, kadzuba, seperti halnya lalat. Lalat itu ibu-ibu semuanya mencolok di kotoran, kemudian terbang dia ke muka kita. Kita usir ke muka kita lagi, kita usir lagi ke muka kita lagi. Maka ibarat orang yang tidak mempunyai akhlak adalah orang-orang yang seperti halnya lalat tersebut, akan senantiasa tidak mempunyai akhlak dimanapun dia berada, seakan-akan dia adalah paling benar, harus dihormati. Tidaklah seperti itu. Apalagi kalau memang dia adalah bergelar al-ustadz, kiai, maka dia akhlaknya harus seperti akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu akhlaknya seperti apa? Akhlaknya sangat mulia, baik budinya. Suatu ketika ya, seorang Yahudi saat meninggalnya Rasulullah berceracau, Muhammad itu adalah pembohong, padahal dia adalah seorang Yahudi yang buta matanya. Di pasar Madinah setiap hari pasti mencaci maki Rasulullah. Tapi setiap hari itu Rasulullah datang untuk memberikan makan kepada beliau, menyuapinya langsung roti kepada Yahudi yang buta yang senantiasa mencaci maki beliau. Sampai suatu ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar naik menggantikan beliau sebagai seorang khalifah. Kemudian ditanya anaknya Aisyah, kenapa ayah? Apa yang telah aku lakukan, apakah sudah sama seperti halnya apa yang dilakukan Rasulullah? Ya, sama, wahai ayah. Apa yang kurang kira-kira? Ada satu yang kurang, wahai ayah, yaitu setiap menjelang duhur Rasul itu selalu datang ke pasar Madinah mencari pengemis buta, menyuapinya secara langsung. Kemudian setiap duhur itu pula Abu Bakar sebagai seorang khalifah mengganti Rasulullah ya, mencari pengemis buta tersebut. Tapi suapannya pasti berbeda dengan suapan Rasulullah. Kuenya atau rotinya pun berbeda. Bertanya orang tersebut yang senantiasa mencaci maki Rasulullah, loh, kamu pasti bukan orang yang biasa aku temui. Ya, memang bukan. Terus siapa engkau? Aku Abu Bakar. Yang sebelumnya itu siapa namanya? Muhammad. Kagetlah orang Yahudi tersebut. Ya Allah, senantiasa aku mencaci maki orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah orang yang setiap kali datang kepadaku untuk menyuapiku. Subhanallah, ini akhlak mulia dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ketahui bersama. Ini akhlak ibu-ibu semuanya. Maka tekankan akhlak, pendidikan akhlak, unggah-ungguh antara yang tua seperti apa nak, kalau bertamu kakinya seperti apa nak, jangan mencolot-mencolot di rumah orang lain nak. Itu kita sebagai tamu nak, kita menghormati sahibul bait, kita cium anak kita, jangan kita biarkan. Ada beberapa pembiaran, saya lihat orang tua kadang membiarkan anaknya pecicilan di rumahnya orang lain. Kok ngono dibiarke tok didelok hati anakku yang ganteng kowe nang. Ya Allah, dalam hati ibu iki kepiye? Mbok yo diciwel anake. Wonten niku nak sampun gede, yang malu siapa? Kalau masih kecil, masih 3 tahun, 4 tahun, pecicilan masih wajar ya. 10 tahun misalkan mencolot-mencolot di rumahnya orang lain, apa ibu tidak malu seperti itu?
pasti akan mati. Maka ini pendidikan akhlak sangat penting kita tekankan kepada anak kita. Bagaimana pendidikan akhlak ini, orang Indonesia dimanapun itu berada, saya ketika waktu di Mesir, kami dihormati orang Mesir karena akhlak kami. Orang Indonesia itu akhlaknya mulia, anta karim, anta keda, kata orang Indonesia itu gini, ahsanun nas, baik-baiknya manusia di muka bumi ini. Ya meskipun itu terlalu berlebih-lebihan mereka ya, tapi mereka mengakui akhlak kita yang mulia. Kita ada bahasa untuk orang tua, khusus untuk orang tua, berbeda dengan bahasa orang sebaya atau orang yang lebih muda dari kita. Kita praktekkan, kita ajarkan bahasa Jawa kromo inggil, kromo alus kepada anak kita. Bahasa Indonesia itu pasti akan bisa dengan sendirinya ibu-ibu. Nonton TV itu pasti bisa. Tanpa jenengan edukasi anaknya, nak, aku ajarkan engkau bahasa Indonesia yang baik dan benar, nak. Nggak perlu, ya, ibu-ibu cukup mengajari mereka dengan bahasa kromo inggil sehingga mereka tahu sopan santun, menempatkan diri sebagai anak itu seperti apa, untuk menghormati orang tua itu seperti apa, untuk menyayangi yang lebih muda itu seperti apa. Ini akhlak penekanannya. Yang berikutnya adalah penekanan psikologis. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa dulu atau raga dulu? Jiwa yang kita tekankan, psikologis anak kita bentuk dengan sebaik-baik mungkin. Kita tahu pendidikan Rasulullah, bagaimana Allah itu mencabut nyawa ayah dari Rasulullah saat beliau masih dalam kandungan ibunya. Beliau terlahir sebagai anak yang yatim, kemudian ibunya meninggal, diasuh oleh pamannya, kakeknya dahulu, kemudian pamannya yang, mohon maaf, Abu Thalib itu bukanlah orang yang kaya, bukan orang miskin yang banyak anak. Kemudian beliau dibawa ke negeri Syam, jalan kaki, kadang naik onta gantian sama orang-orang kafilah untuk berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu mana ibu-ibu sedoyo? Negeri Syam itu atasnya Saudi namanya Jordania. Jordania naik lagi namanya Palestina. Naik lagi namanya Israel. Israel nggak usah kita bahas. Naik lagi namanya Suriah, naik lagi namanya Lebanon. Itu namanya negeri Syam. Dari Lebanon membentang sampai Jordania. Itu perjalanan yang sangat panjang. Dari Saudi Arabia, Makkah aja berjalan sampai ke Suriah itu panjangnya luar biasa. Itu yang dihadapi oleh Rasul. 12 tahun anak yang sangat kecil dibawa oleh pamannya. Kehidupan yang sangat berat. Artinya meskipun kita bisa mendidik anak kita dengan pendidikan yang mudah, apa saja tercukupi, mobil bisa kita membelinya, pulang pergi kemana-mana kita jemput, jangan sampai kita tekankan manja kepada anak kita. Jangan sampai apa yang dia minta kita kemudian kasih, tidak boleh. Ini bukanlah pendidikan. Kita tekankan bahwa kita harus berusaha dulu, nah. Kalau tidak bisa menekankan pendidikan psikologis pada anak kita, monggo silahkan bisa memondokkan putra putrinya agar dididik di pesantren. Subuh sudah dibangunin, sebelum subuh sudah dibangunin, tahajudan, mandi fajar, ya, kemudian membaca Al-Quran, subuhan berjamaah, ngaji kitab, sekolah di madrasah atau ke kampus. YIN Kudus, karena saya juga dosen YIN ya, saya tahu bagaimana mbak-mbak ini pendidikannya di sini. Selesai sampai sore, pada itu mandi, maghrib berjamaah, habis itu ngaji lagi, isya baru belajar. Ini pendidikan itu seperti itu. Jadi kita berusaha dulu untuk sungguh-sungguh mengejar prestasi, nanti biarlah Allah yang akan menentukan jalan kita. Ya, tidak perlu harus kalian cari jodoh kalian sekarang. Jodoh saya siapa ya? Nanti kok takut saya nggak laku ya? Nggak usah. Pasti suatu hari Allah akan mempersiapkan yang terindah untuk kalian. Indah pada saatnya. Sesuai. Seperti itu. Kalau kalian cari sekarang, kalian nggak fokus pada pendidikan, kalian kecewa di akhir nanti. Ya.
maka jangan sampai terjadi pada kalian. Biarkanlah waktu yang akan menentukan, Allah yang akan berbicara untuk kita nanti. Ini pendidikan yang harus kita tekankan kepada anak kita agar mereka menjadi jiwa-jiwa yang tangguh. Psikologisnya bukanlah orang-orang yang cemen ketika waktu ada masalah sedikit kemudian larinya adalah ke narkoba, bunuh diri, atau larinya ke status WA. Kok saya sedang galau ya hari ini ya, Masya Allah. Nah, ini yang terjadi pada anak-anak generasi sekarang. Jangan sampai status itu dibaca orang lain, sedih hati kita tanggung sendiri. Biarlah kita yang melihat, yang mengetahuinya. Biarlah antara kita dengan Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Ini anak-anak semuanya yang harus kita tekankan. Psikologis ini penting, ya. Tanpa psikologis yang benar, tidaklah kuat diri seseorang. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya sudah masih banyak yang ingin saya sampaikan, hanya saja sebentar lagi maghrib, menjelang maghrib, monggo kita tutup, kita pungkasi kanthi doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwarta syamsa abadan abada. Allahumma ja'alna sayyi'atin wa sayyi'atin man ahbabta wa la taj'alna hasanatina hasanatan man innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma najjina minal imtihan. Allahumma arzuqna sabran tayyiban barakan wasi'an. Allahumma taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruk'ana wa tadurrana taqabbal ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa fil dhunubi wa li walidayya warhamhuma rabbiyan shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semanten ingkang saged kula utaraake dumateng panjenengan sedaya, mugi-mugi bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.